Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sore hari ini mentakdir kita bisa berkumpul, bisa sama-sama belajar dan juga merenungi bagaimana kita saat ini ada di hari terakhir dari tahun 2021, dan besok atau nanti malam atau dini hari nanti kita sudah memasuki tahun yang berikutnya, yaitu tahun 2022. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya, kemudian keluarganya, sehingga kesemuanya yang Allah berikan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita, baik dari umur, baik dari keluarga, semuanya menjadi satu fasilitas, satu jembatan untuk kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ikhwan fillah yang saya muliakan, saya tidak bisa sebut nama panjenengan semuanya. Tentunya para pimpinan, pimpinan ya. Saya tidak tahu divisi apa saja. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa penghormatan dari ana pribadi. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ada di ujung tahun ya, dan kita sebagai orang yang beriman harus mengetahui bahwa setiap berlalunya hari, berlalunya bulan, berlalunya tahun, itu semuanya dicatat rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pahala kita, baik juga dosa-dosa kita. Ya. 2021 360 atau mungkin sekitar 365 hari sudah kita lalui. Tapi di setiap hari itu pasti ya Allah mencatat rapi bagaimana kita lewati dengan ibadah kepada Allah. Kita lewati naudzubillah min dzalik dengan berdosa kepada Allah. Ya. Kalau kita berenung ya, kita ini kalau berdosa satu kali saja. Dan kalau dosa ini, ikhwan fillah, hadirin semuanya, kalau dosa ini kalau memang dilakukan ya, itu langsung dicatat sama Allah. Ya. Tapi kalau amal soleh itu banyak syaratnya. Harus ikhlas, nggih. Boten ujub, nggih. Tidak riya, tidak sombong akan amal soleh tersebut, yang bisa hal-hal tersebut membatalkan dari pahala tersebut atau amal soleh tersebut. Tapi kalau dosa, maka langsung tercatat. Oh katanya Ustaz, kalau masih punya planning atau masih belum dilakukan tidak dicatat dosa. Iya, itu kalau belum dilakukan. Man hamma fi ma'siyatin atau kama qala Nabi Muhammad SAW, maka enggak dicatat. Tapi kalau sudah terjadi, sudah dilakukan, nah itu sudah tercatat. Tapi jangan khawatir dan jangan bersedih. Karena dosa itu ada peluang untuk kita dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir tahun seperti ini, kita sebagai orang yang beriman itu harus berenung ya.
harus memikirkan, gimana ya, saya ini punya dosa berapa kira-kira tahun ini. Kemudian sudah punya amal soleh, berapa yang diterima oleh Allah. Kemudian harus punya rencana dan planning tahun 2022 bagaimana. Saya punya amal apa. Mohon maaf ya, bukan hanya planning duniawi saja yang perlu kita tata rapi. Tapi planning akhirat ini perlu kita tata rapi. Karena apa? Karena kita ini pasti, semua yang hadir ini tidak ada yang punya pikiran tidak meninggal dunia. Boten enten nggih. Tidak ada. Kalau ada punya pikiran tidak meninggal dunia, mungkin pikirannya kurang begitu beres ya. Karena dia enggak ada, saya ini tidak meninggal. Saya ini bakal hidup selama-lamanya. Berarti panjenengan perlu diperiksakan ya. Karena semua orang pasti akan meninggal dunia. Dan Pak ikhwan fillah yang hadir nih pada sore hari ini, orang itu bahkan kehidupan di kuburannya saja itu bisa lebih lama daripada di dunia ini. Coba saya pernah jalan-jalan, jangan jauh-jauh dah, ya, ke beberapa makam yang sudah tua di sini. Ya, saya pernah ziarah makam di sebelumnya makam keramat itu ada belok kiri, di situ ada makamnya raja atau siapa gitu. Itu sudah ratusan tahun dimakamkan. Ya, itu kehidupannya di alam barzah itu lebih lama daripada saat dia hidup di dunia. Ya, kebayang nggak kalau kita tidak nyiapin itu semuanya? Maka ada satu cerita, ya, menantu Rasulullah, Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau ini diambil mantu sama Rasulullah 2 kali. Ya, putri Rasulullah dinikahkan sama beliau itu 2 kali. Karena beliau ini ahlul Quran, orang yang benar-benar dalam kehidupan sehari-harinya penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini, Pak, kalau dengar ceramah atau pengingat-pengingat tausiah-tausiah tentang akhirat masih biasa. Artinya tidak sampai nangis, menjerit dan tidak sampai pingsan. Tapi kalau sampai dengar tausiah atau peringatan-peringatan tentang kematian, zikrul maut, beliau ini sampai nangis sejadi-jadinya dan sampai pingsan. Ditanya, wahai Utsman bin Affan, sahabat Nabi Muhammad SAW, kok seperti itu panjenengan? Iya, karena Nabi pernah menyampaikan, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Ya, kata Rasulullah, saya pernah dengar kuburan itu atau alam barzah itu, ketika sudah kita masuk di alam dimensi berikutnya setelah dunia ini, kita selamat, kita bahagia, maka kita akan selamat setelah itu. Di mizan selamat, di mahsyar selamat, dan akan mulus masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa rintangan yang begitu banyak. Tapi kalau kuburan ini sudah tidak bagus untuk kita, artinya sudah mencekam. Bahkan Nabi menyampaikan kalau orang buruk di kuburan, dia akan dibukakan satu lubang, yang lubang itu tembus ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dihimpit dengan tanah dan juga ada lubang yang tembus ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka fama ba'dahu asyad, kata Rasulullah. Setelah kehidupan di barzah, di kuburan itu, dia jauh akan mendapatkan kesulitan lagi. Dia punya peluang kecil, kemungkinan kecil untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, nggih, monggo nggih, di akhir tahun ini kita sama-sama introspeksi diri. Ya, muhasabah diri, bagaimana amal kita? Ya. Bagaimana dosa kita? Sudah saya sampaikan di awal, ya, meskipun dosa itu langsung tercatat, ya, tanpa melihat apapun, dosa ya dosa, haram ya haram, dicatat sama Allah, dicatat melalui malaikat-malaikat atid. Tapi di akhir pembicaraan nanti saya akan tawarkan beberapa amalan yang bisa menghapus dosa, yang bisa kita lakukan dengan mudah. Bahkan setiap hari bisa kita lakukan. Dan itu hadisnya sahih, riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Tapi sebelum itu, mohon izin saya akan membaca beberapa
keterangan tentang bagaimana kita bersyukur tentang kehidupan dunia ini atau umur ya. Di sini ada satu ulama ya, Al-Imam Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad. Beliau itu menuliskan dalam satu kitabnya ya, qala ba'dus salaf undur kulla syai'in tuhibbu ayyatiyakal maut wa anta alaihi falzamhu wa kulla syai'in takrahu ayyatiyakal maut wa anta alaihi fajtanibhu. Ulama salaf berkata, kata beliau, lihatlah kehidupanmu setiap hari itu ya, jika kamu itu kulla syai'in ada pada satu keistiqomahan atau rutinitas yang selalu terulang dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jika tiba-tiba datang kematian, kamu senang dalam keadaan seperti itu, falzamhu, maka terus istiqomahi. Misal, kita setiap hari istiqomah sholat duha, istiqomah sholat berjamaah, istiqomah jam 7 berangkat dari rumah, niat ikhlas karena Allah untuk mencukupi anak dan istri, sehingga kita tidak butuh kepada orang lain, mencari rizki yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu bentuk ibadah, karena kita akan istibra, kita akan kita akan yatabarra, kita akan bebas dengan minta-minta dan butuh sama orang lain, dan kita mencari dengan jalan yang halal, itu ibadah. Bahkan lebih mulia daripada jihad. Satu keterangan seperti itu, kita bekerja atau berprofesi atau beraktivitas apapun yang menghasilkan keduniawian atau gaji setiap bulannya, asal untuk kebutuhan anak istri yang halal karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rutinitas seperti itu ya kita pikirkan, kita lihat, kita introspeksi. Kalau itu memang saat tiba-tiba dalam aktivitas seperti itu datang kematian dan sampean seneng, iya dah sudah, kalau saya mati dalam keadaan duha ya enggak apa-apa sudah. Kalau saya mati dalam keadaan bekerja seperti ini, saya ini tidak maksiat kok, insyaallah saya husnul khotimah. Maka kalau sampean punya pikiran seperti itu dengan pekerjaan dan aktivitas setiap hari seperti itu, terus falzamhu, kata beliau, terus lakukan. Tapi sebaliknya, wa kulla syai'in, dan setiap sesuatu, artinya setiap aktivitas, takrahu yang kamu enggak suka, dan kamu tidak berharap, ayyatiyakal maut, jika datang kematian, wa anta alaihi, dan kamu dalam kesibukan itu, dalam aktivitas itu, fajtanibhu, maka ya kamu harus benar-benar stop dan jauhi pekerjaan itu atau aktivitas itu. Misal, naudzubillah min dzalik ya, kita ini punya kebiasaan megang HP, kemudian lihat-lihat yang macam-macam di HP. Kita kan tidak mau ya, mati lagi lihat seperti itu. Masa mau kita? Gini betul. Maka pekerjaan seperti itu fajtanibhu, jauhi, stop. Karena mati ini tidak tahu kapan. Seketika akan datang. Dan tidak ada yang tahu kapan. Aqrabul ghaib al-maut. Paling dekatnya sesuatu yang sama tidak kita ketahui al-ghaib, al-maut adalah kematian. Bukan karena sakit, bukan karena tua, bukan karena sudah usia, bukan karena macam-macam yang lainnya. Memang sudah idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka kembali lagi kepada wejangan dari Al-Imam Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad Shahibur Ratib dalam kitabnya Nashihud Diniyah. Kalau kita dalam aktivitas yang kita ridho dan senang aktivitas itu, jika datang kematian, lagi ngapain itu, lagi ngerjain sesuatu itu, maka falzamhu, terus lazimi, terus istiqomahi pekerjaan itu. Tapi sebaliknya, jika kita punya aktivitas buruk tentunya ya, aktivitas buruk tentunya, kebiasaan buruk tentunya, yang kita enggak mau mati dalam keadaan seperti itu, naudzubillah min dzalik, maka stop, fajtanibhu, maka jauhi, jangan sekali-kali terus-terusan dalam hal seperti itu. Ya.
Maka di sini juga disebutkan ya, walamma su'ila shalawatullah alaihi anil aqyasi minan nasi manhum aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan ulaikal aqyas zahabu bi syarafid dunya wa naimil akhirah. Nabi Muhammad, nabi kita ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang punya visi yang bagus. Ya, Nabi ditanya, siapa Aqyas itu? Orang yang punya visi yang bagus itu gimana? Planning yang bagus itu gimana? Orang yang selalu banyak mengingat kepada kematian. Karena begini Pak, orang itu kalau ingat kematian, maka dia tidak akan serakah urusan dunia. Maka dia tidak akan termenggebu-gebu urusan dunia. Dan akan terpelihara syahwatnya. Tidak mungkin dia itu akan condong kanan, condong kiri, yang mungkin syahwat itu kalau kita lakukan berdosa kepada Allah. Ndak habis ini kan mati saya ini. Ndak wis cukup, saya sudah punya istri, sudah tercukupi, sudah punya kendaraan, sudah punya tempat tinggal yang baik. Ada apa saya menerima uang-uang yang tidak baik ini? Ada apa saya melakukan tindakan-tindakan kecurangan ini? Kenapa saya mau mati? Ya, kalau sampean main-main ke keramat situ Pak ya. Itu ada satu makam, dulu beliau adalah orang yang soleh. Beliau itu adalah Al-Habib Hadi bin Abdullah bin Umar Al-Haddar. Beliau ini pedagang Pak. Selain dai, selain ngajar masyarakat, bimbing masyarakat, beliau ini juga seorang pedagang. Jadi di tempat timbangan dagangannya itu, wallahu alam, saya lupa dagang apa. Dalam riwayat manakib kehidupan beliau itu, sejarah hidup beliau itu, beliau ini kalau dagang bawa batu nisan. Ya mungkin terbuat dari batu cor-coran atau kayu, wallahu alam ya. Yang intinya bahwa itu satu bentuk seperti batu nisan begitu. Dan dikasih bunga segar di atasnya. Ustadz, buat panglaris Ustadz? Bukan. Biar dagangannya laris, lancar, banyak yang beli. Bukan. Beliau ditanya, kenapa wahai Habib kok pakai kayak gini acaranya? Enggak, ini saya saat nimbang biar pas. Dan saya ketika mempresentasikan dagangan saya ini kepada calon membeli saya itu dengan jujur. Spesifikasinya jelas, tepat dan sebagainya. Enggak ada yang luput, enggak ada yang curang. Karena apa? Saya kalau ngelihat begini nih ada nisan, ada bunga segar. Saya ingat, habis ini saya mati. Habis ini saya akan dikubur. Habis ini saya akan pulang ke alam barzah. Maka setiap beliau berdagang, beliau teringat sama kematian. Itu orang cerdas Pak, orang pintar. Karena apa? Karena dia akan memilih kehidupan yang lebih lama durasinya. Kehidupan yang akan lebih abadi di sana. Kenikmatannya yang sungguhan di sana. Ya, saya itu pernah baca kitab namanya Sabilul Iddikar. Di situ ada satu hadis. Hadisnya panjang, kalau disebutin Arabnya dowo ya. Di situ ada hadis, Nabi itu bercerita. Nabi Muhammad ini yang cerita Pak. Ada orang, dia itu paling kaya juga. Sedunia paling kaya. Atau paling enak hidupnya adalah paling terjamin, paling dihormati. Wis, pokoknya hidupnya luar biasa dah. Mau kemana bisa, mau beli apa bisa. Tapi naudzubillah min dzalik, dia banyak melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, sehingga matinya suul khotimah, sehingga dia banyak bawa beban dosa. Maka dia sudah tercatat sebagai penghuni neraka. Ini Rasulullah yang cerita, bukan saya. Di hadis sangat panjang dan hadisnya sahih. Ketika itu ketemu malaikat Malik, maka sebelum dimasukkan, didorong ke neraka Allah, orang yang kaya raya ini, yang dihormati ini, yang hidupannya mewah dan semua tercukupi dan ada ini, jari jemarinya ini yang telunjuk ini ditempelkan di pintunya neraka sama malaikat Malik. Terus ditanya, hei, kau di dunia pernah hidup enak? Ya enggak, saya soro di dunia, gitu jawabnya. Dengan ditempelkannya satu jari saja ke pintu neraka, bukan belum masuk nih, dan belum badannya semua nih.
Itu lupa sudah sama kehidupan dunia yang mewah itu tadi. Ini jadi renungan buat kita ya. Sebaliknya kata Rasulullah, ini Rasulullah yang cerita. Ada orang yang mungkin hidup di dunia makan pagi saja, malam kadang nggak makan. Kalau ada rezeki kondangan, tahlilan, maulidan baru makan. Mungkin makan 1 hari sehari, tapi punya baju dia sederhana, tapi dari yang halal, dibuat-buat sholat suci, ya. Kehidupannya dijaga, halal haram dijaga, sampai sukses mati husnul khotimah, masuk surga. Ketika dia ketemu malaikat Ridwan, ditempelkan jari telunjuknya di pintu surga, ditanya sama malaikat Ridwan, kau pernah soro ning dunya? Saya senang ning dunya. Saya bahagia, enggak ada. Ceritanya saya melarat di dunia enggak ada. Lupa, Pak. Dengan kemelaratannya, dengan kesusahannya di dunia dia lupa. Kenapa? Dia sudah tempelin jarinya di pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ini yang cerita bukan Nabi Muhammad, boleh kita tidak percaya. Tapi ini yang cerita adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, kehidupan dunia yang singkat ini, ya, bergantinya bulan, bergantinya tahun. Mari kita semua berintrospeksi diri, bagaimana kita memastikan kehidupan abadi setelah di dunia ini kita menjadi orang yang akan bahagia, menjadi orang yang akan sejahtera. Siapa itu? Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa ya yang diselamatkan dari neraka dan dia dimasukkan ke surga Allah, dialah orang yang sukses dan beruntung. Ya. Maka monggo Pak, setiap hari, setiap jam kita ingat bahwa kita mau mati. Ya. Kemudian mau beraktivitas apa, mau deal apa, mau mengiyakan apa, mau tanda tangan apa, ya, di lobi 5 orang mau bilang iya mau ndak. Itu ingat, kita mau mati, habis ini kalau saya deal nih gimana kalau saya mati? Bagaimana tanggung jawab saya setelah kematian saya ini? Begitu. Ya, sehingga kita menjadi orang yang selamat, menjadi orang bahagia setelah kehidupan yang sementara ini, yaitu kehidupan di alam barzah, lanjut di alam akhirat. Satu hadis lagi ya. Hadis ini Nabi bercerita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu." Ini ajib nih, Pak. Coba perhatikan nggih. Barang siapa senang ketemu Allah, maka Allah pun menyambut dia dengan bahagia dan senang. Dengan ridhonya, dengan dibentangkannya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang senang ketemu Allah, yang senang mati, maka Allah pun saat dia mati menyambut dengan ridhonya dan rahmatnya. Dan waman kariha liqa Allah, dan barang siapa tidak suka ketemu Allah, karihallahu liqa'ahu, Allah pun tidak suka ketemu dia. Maka sontak Siti Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, semua orang tidak suka mati. Siapa orang suka mati?" Kita semua ini kan tidak suka mati ya, kepikiran gimana nanti istri, gimana nanti anak. Ya apa, istriku si ayu Pak Ustadz, nanti bisa dilamar partner kerja saya Ustaz. Nanti bisa di DM teman saya Ustaz. Nanti bisa di chatting, nanti dirayu di WhatsApp, nanti dinikah siri sama teman satu kantor saya Ustaz. Si Ayu Ustaz. Sopo senang mati ke sopo Ustaz? Da ono. Maka Rasulullah menyampaikan, innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman, idza hadarahul maut, ketika ditampakkan kematian atau mau datang mati kepadanya, busyira birahmatillah, ditampakkan, ini loh tempatmu di surga. Ini loh, habis ini kau akan ada di sini dengan nikmat yang luar biasa, dengan fasilitas yang luar biasa. Maka dari itu dia, ya sudah saya mau mati aja gitu, senang dia mau mati. Wa habba liqa Allah, maka dia senang ketemu Allah. Coba lihat Pak, orang yang husnul khotimah tuh biasanya matinya tuh mukanya berseri-seri. Dan tanda-tandanya ada keringat sedikit di dahinya.
Dan meninggalnya dalam keadaan mungkin tersenyum atau ngelihat, mohon maaf ya, ngelihat mayatnya itu atau jenazahnya itu kita nih adem mati ini. Itu tanda-tandanya husnul khotimah. Tapi selanjutnya sebaliknya, ya, wa innal kafira idza hadarahul maut busyira bi adabillah fakariha liqa Allah wa karihallahu liqahu. Kalau orang non muslim, ya, kalau orang yang banyak maksiat sampai bergelimang dosa, tidak tobat sampai mengakibatkan fatal suul khotimah, kalau dia mau mati, dia ditampakkan nih loh tempatmu di neraka, maka dia susah, gemeter, takut. Maka dia takut ketemu Allah, tidak suka ketemu Allah, tidak suka dia mati. Maka Allah pun tidak suka ketemu dia. Maka dengan hadis ini monggo nggih, kembali saya mengajak barang-barang untuk mengintrospeksi diri, bagaimana keseharian kita. Ya, saat kita mati, kira-kira kita ini ditampakkan surga atau sebaliknya? Naudzubillah min dzalik. Ya, itu yang bisa jawab diri kita sendiri. Bagaimana Ustaz? Ele-ele ya Ustaz? Ya wis pokok 5 waktunya bagaimana? Ya, zakatnya bagaimana? Gimana? Kenceng nggak sama aurat perempuannya? Ya, perempuan di rumah, ada anak, ada istri, gimana? Sudah tidak bosan, sudah bosan menasehati kalau tidak pakai kerudung, tidak menutup aurat dengan baik. Kalau sampean tidak bawel hal itu, sampean ya belum bangun akhiratnya dengan baik. Kita nih Pak, kata Rasulullah, husida ummati ma baina sittina wa sab'in. Banyak dari umatku ini dipanen sama malaikat. Memang kata-kata Nabi pakai redaksi husida. Husida itu dipanen. Ya, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel ketika usia antara 60 sampai 70 tahun. Coba ya, kita ini kan tiap hari di grup WA itu ya, teman SMP ada yang mati, ya, teman SMA yang udah ada yang mati, teman kuliah ada yang sudah mati, mantan saat SMP udah mati, mantan SMA dulu udah mati. Banyak kematian terjadi orang-orang dekat kita. Bahkan kalau kita iseng-iseng buka kontak di WhatsApp itu loh, ini sudah tidak ada orangnya, ternyata masih saya simpen nomornya. Kadang saya kaget Pak, kok lihat status saya nih ya, padahal orang sudah mati. Tak WA, tak chat, siapa? Saya istrinya Ustaz. Saya anaknya Ustaz. Kita juga akan seperti itu nanti. Maka dari itu, bertambahnya tahun, ya bergantinya tahun, kita tanya sama diri kita, bagaimana kesiapan kita untuk meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah dan memastikan diri kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang saya janjikan tadi di awal, gimana Ustaz untuk kita nih banyak dapat maghfirah? Jangan tinggalkan wiridan setelah sholat. Cuma butuh waktu 3 sampai 3,5 menit. Apa kata Rasulullah? Baca subhanallah 33 kali. Ditambah alhamdulillah 33 kali jadi 66. Ditambah Allahu Akbar 33 kali jadi 99. Dan kata Rasulullah di hadis Bukhari dan Muslim, disempurnakan 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia diampuni semua dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Samudra lepas nih Pak, banyak buih. Ada kapal lewat, ada untuk ya. Terusnya yang memiliki apa? Untuk. Kalau saya Pasuruan, saya orang Pasuruan. Itu untuk namanya. Busa Pak, buih ya. Ada apa buih? Ombak juga tergulung sampai ke tepian pantai juga banyak buih. Artinya kalau dosa kita sebanyak itu, kita istiqomah baca tadi itu wiridan apa? Subhanallah 33, Allahu Akbar 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, disempurnakan jadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kita akan diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Istiqomah kan nggih? Ya Allah, paling 4 menit. Ya, paling 4 menit.
Kalau tidak biasa pakai tasbih ya pakai tangan. Kalau bisa pakai gini-gini boleh ya. Kalau tidak pakai gini-gini ya pakai jari ya 3 kali 10 kan 30 tambah 3. Ya. Dan yang saya pernah baca juga ya, meskipun level hadisnya itu tidak sahih ya, hadisnya adalah derajat hasan. Siapa orang yang habis sholat Jumat ya, dia tidak berubah dari duduknya, baca alhamdulillah suratul Fatihah 7 kali, baca suratul Ikhlas 7 kali, baca Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali seperti pada umumnya di masjid itu, belum berubah dengan duduk tahiyatul akhirnya, maka dia diampuni dosa 1 pekan yang dia lakukan. 1 pekan Pak, dari Jumat kemarin sampai Jumat ini. Ya, makanya jangan sampai kelewat ini. Saya pribadi meskipun tidak jadi imam, ataupun jadi imam ketika masjidnya tidak bareng-bareng dalam berzikir, tetap baca itu. Karena saya nggak yakin Jumat depan nih masih hidup. Loh, bener Pak. Kita potensi untuk mati tuh ada. Kesetrum ya. Pulang-pulang baca buka HP-nya istri kok banyak chatting dari mantannya nih ya. Stroke langsung ke rumah sakit mati. Bisa jadi potensi mati ini bahaya. Nyabrang ya. Kita hati-hati, orang nggak hati-hati. Ya, ditabrak mati wis. Jadi potensi untuk mati ini banyak. Jangan merasa kita akan hidup lama. Itu namanya tulul amal. Dan itu yang akan merusak kebaikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita merasa masih jauh untuk mati. Tapi ketika kita merasa mau mati, kita ini mau bisa ngerem. Habis ini saya mati. Masa mau gini? Habis ini saya mau mati, gimana saya kok gini gitu. Ya. Semoga tahun 2022 kita semakin dekat dengan Allah. Ya. Kita ini harus punya planning. Gimana Ustaz? Coba dah berbagi Ustaz. Ya dah, saya mau berbagi ya. Coba pagi-pagi sholat sampean subuh berjamaah. Ya. Ustaz, saya ini kalau subuh susah. Ya gimana? Sampean kan kalau nonton bola jam 1 aja bisa kan dengan upaya-upaya dan ikhtiar-ikhtiar yang bisa dilakukan. Masa subuh nggak bisa? Karena apa Pak? Gini dengarkan nih. Ini ada hadis dari Nabi. Ya, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullahu. Siapa orang sholat subuh berjamaah, maka dia seperti ibadah semalam suntuk. Kan hebat, Pak. Ya. Kemudian usahakan sebelum sholat subuh berjamaah, sholat 2 rakaat qobliyatas subuh. Karena Nabi Muhammad menyampaikan rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah qobliyatas subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Kalau misalnya ada orang bisa menjadi raja atau penguasa, menguasai semua tambang minyak, tambang emas, produksi apapun, pabrik apapun, semua milik satu orang, kemudian disedekahkan di jalan Allah, pahalanya ini Pak, tidak sebanding dan tidak mengalahkan 2 rakaat sunnah yang dikerjakan dengan ikhlas, dengan baju yang halal, dengan tubuh dan badan yang dikenyangkan dengan sesuatu yang halal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya itu. Itu salat sunnahnya, Pak, belum salat subuhnya pahalanya. Maka dari itu awali hari setiap hari sukses 2 ini. Berarti kalau saya belum sukses 2 ini belum nabung untuk kebaikan akhiratnya. Minimal dah itu. Habis itu sama aktivitas kerja diniatkan seperti tadi saya ucapkannya, saya sampaikan tadi, niat untuk mencari ridho Allah karena gak pengen minta-minta sama orang, gak pengen butuh sama orang, hanya butuh sama Allah. Rizki yang halal untuk anak istri. Itu sampean tiap detik sampean akan terhitung pahala. Tapi kalau ketemu sesuatu yang dosa, misal ada partner kerja perempuan didolit-dolit, ya dosa, Pak. Kari ayu ya. Misalnya, ya tetap dosa, tapi aktivitas kerjanya itu oleh pahala. Tapi kalau dalam kerjanya itu godain perempuan atau apa, tetap dosa ada. Tapi yang saya bicarakan, sampai kalau niat bekerjanya ngantornya ini untuk anak istri halal dari Allah, rezeki yang halal, itu terhitung
sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dan monggo mulai direm ya, nginceng-nginceng Instagram yang tidak bagus ya. Nginceng-nginceng TikTok yang tidak bagus. Jangan nabung yang gitu-gitu ya. Nabung ke tabungan masjid gitu ya. Nabung nyantuni anak yatim ya. Coba Pak bayangin Pak, kalau sehari nginceng Instagram 10 kali, dosanya 10 kali. Kalau itu ada aurat ya, ada aurat yang dilihat. Dan saya tergugah. Api. Widih, gede misalnya. Itu dosa Pak, dikira ada dosa sampean. Maka saya katakan di awal tadi kan, kalau sampean tidak mau mati dalam keadaan seperti itu, hentikan. Masa sampean mau mati dalam keadaan seperti itu? Nggih. Sehingga 2022 kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca beberapa asmaul husna yang familiar saja ya, bisa kita bareng-barengnya. 7 kali, nanti istighfar sama sholawat begitu aja ya. Bareng-bareng ikuti saya ya. Ya Allah, Ya Qadim, Ya Sami'u, Ya Basir. Ya Allah, Ya Qadim, Ya Sami'u, Ya Basir. Ya Allah, Ya Qadim, Ya Sami'u, Ya Basir. Ya Hafidh, Ya Nasir, Ya Wakil, Ya Allah. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qabulil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antal alim bidunubina faghfirha ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu dengan semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan dengan sendirian ya Allah. Dosa yang kami berani terang-terangan, ampuni semuanya ya Allah. Dosa dohir kami ya Allah, dosa badan kami ya Allah, dosa badan anggota kami ya Allah, atau dosa hati kami, ampuni semuanya ya Allah. Wa antal alim bi uyubina fasturha ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu dengan aib-aib kami ya Allah. Tutup aib kami dunia akhirat ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami tahu aib-aib kami, dosa-dosa kami ya Allah, sehingga mereka merasa punya bapak yang berdosa, sehingga mereka terinspirasi untuk berdosa seperti kami ya Allah. Jaga akhlak anak-anak kami ya Allah. Jaga akidah akhlak kami ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka anak yang soleh, solihah ya Allah. Wa antal alim bi qulubina fa asliha ya Allah. Dan Kau Maha tahu ya Allah dengan hati kami ya Allah, dengan keburukan hati kami ya Allah, dengan kebusukan hati kami ya Allah. Ada sombong, ada merasa paling benar, ada iri, ada dengki, ada dendam, ada merasa paling beribadah, paling soleh. Ya Allah, perbaiki hati-hati kami ya Allah. Perbaiki hati kami ya Allah. Wa antal alim bihajatina ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah dengan semua hajat kami, dengan semua harapan kami, dengan semua cita-cita kami ya Allah. Gabulkan ya Allah, sampaikan ya Allah semua doa kami, semua harapan kami, semua cita-cita kami. Bahkan anak kami punya cita-cita, istri kami punya harapan, semua sampaikan ya Allah. Gabulkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, semoga menjadi satu manfaat dan barokah. Hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.